Gimana caranya mengenali satu prospek investasi yang dihadirkan depan mata kamu dan kamu bisa ngeliat tanda-tandanya, wah ini sebenarnya nggak beres nih, atau ini sebenarnya masuk akal. So, watch this video sampai selesai ya teman-teman, nonton sampai selesai sehingga kamu dapat informasinya full dan nggak salah tangkap, nggak salah pengertian. Hello everyone, welcome back to Teta Maggie TV channel dan welcome buat yang baru datang. Di channel ini apa aja sih yang dibahas? Kita banyak membahas tentang money management, tentang investasi tentunya, karena itu salah satu bagiannya, money mindset yang tepat ya, dan juga tentang law of attractions. Semua ini berhubungan teman-teman, makanya saya suka ngebahasnya jadi satu kesatuan besar. Teman-teman, video hari ini tuh sambungan dari video sebelumnya, di mana saya menanggapi apa yang terjadi terhadap salah satu teman kita, Patricia Go, yang uangnya lenyap 2 miliar ya teman-teman, and which ini bukan yang pertama kali terjadi, sering banget sebenarnya teman-teman. Dan kamu bisa cek di video ini ya teman-teman. Nah, video hari ini itu kita ngebahas sekarang kalau kita udah tahu ya, apalagi di Indonesia banyak banget, marak banget teman-teman gitu ya. Kita gimana sih bisa ngenalin ini investasi ini kira-kira memang prospeknya bagus atau memang sebenarnya ini ke arah penipuan atau kebodohan ya. Nah, disclaimer dulu teman-teman. Semua yang saya bagikan ini bukan textbook ya, nggak ada pelajarannya. Artinya ini adalah apa yang saya kumpulkan dari pengalaman pribadi saya, karena saya juga udah pernah ketipu, bukan sekali gitu ya. Dan sehingga saya membuat rule of thumb, bagaimana saya mengenali gitu ya, mengenali kira-kira ini rasanya gue tahu deh ini nggak beres. Karena dulu kayaknya setiap saya disodorin ya, apalagi kalau yang nyodorin itu teman, dan biasanya nyodorin teman kan ya, teman saudara, itu kita nggak enak hati, ikutan deh. Terus ngerasain hasilnya sedikit, kita tambah tuh top up gitu kan ya, serakahnya mulai. Sekarang nggak asing lagi nih teman-teman pasti kalau misalnya udah punya duit, mau sedikit, mau gede, mau banyak, mau kecil, itu udah mulai ada tuh ya jenis-jenis investasi. Saya punya rule of thumb-nya seperti ini sih teman-teman. Satu, setiap investasi di belakangnya harus ada pengelolaan, ada bisnis yang mengelola uang tersebut, benar ya? Jadi dulunya tuh saya nggak seperti itu, belum tentu seperti itu maksudnya. Pokoknya kalau misalnya bunganya udah tinggi, 8%, 9%, 10%, 12%, gua hajar. Biasanya tuh seperti ini yang kejadian. Bulan pertama, bulan kedua cakep ya, bulan ketiga cakep. Tapi lama-lama apa yang terjadi? Ketika misalnya udah mau mulai setahun, ya udah mulai seret. Entah misalnya dia menjanjikan bulanannya, misalnya ada pengembalian bulanan, udah mulai seret atau susah di withdraw. Biasanya tuh teman-teman, aku ngelihatnya seperti ini. Saya percaya namanya MLM ya, tetapi kalau uangnya yang di MLM-in, itu adalah alert buat saya, atau istilah kata itu tanda tanya pertama ya. Kalau misalnya uang, maksudnya MLM yang benar, apakah MLM itu benar, baik atau enggak? Menurut saya baik ya. Jenis model, bisnis model MLM itu sebenarnya oke ya. Dan kalau soal mau ngebahas MLM, kita bikin video yang lain dulu ya teman-teman, untuk ngebedain MLM yang jong atau yang enggak. Tetapi yang enggak benar adalah menurut saya kalau uang itu di MLM-in ya. Sudah banyak banget yang saya lihat dan yang saya pernah alamin, kalau yang di MLM itu adalah uangnya, artinya begini, dia menarik uang dari yang bawah untuk dikasih yang ke atas ya. Ini seperti Ponzi scheme, tahu ya skema Ponzi ya, narik uang dari yang bawah untuk kasih yang ke atas. Jadi kalau misalnya satu kesempatan bisnis atau investasi ini di MLM-in, istilah kata biasanya ya, yang dapat gede itu yang yang bisa ngumpulin orang paling banyak ya, yang istilah kata tuh bisa bikin grup. Uangnya itu bukan didapat dari keuntungan investasinya yang biasa dijanjikan itu di atas rata-rata, tetapi sebenarnya keuntungan itu didapat dari kalau dia bisa mengembangkan grupnya sangat besar. Sekarang kamu mikir aja deh, gimana caranya perusahaan itu dapat duit ya untuk bisa ngebayar semua leader-leader yang ada di atasnya. Kalau bukan ada produk real yang istilah kata yang diputarkan, tapi yang diputarkan ada uang. Artinya uang itu loh teman-teman, uang yang dikumpulkan dari masyarakat bawah yang diberikan ke atas. Yang kedua, tanda yang kedua adalah investasi, prospek investasi yang menawarkan bunga sangat tinggi tanpa kamu harus berusaha ya.
tanpa berusaha gitu ya. Nah teman-teman, kecuali kalau ini adalah kamu masukin uangnya misalnya pada startup gitu ya, startup company yang kamu tahu bisa grow. Tetapi investasi seperti itu pun kamu juga harus tahu itu ada resiko uang kamu tidak kembali atau uang kamu benar-benar bisa go to the moon alias benar-benar bisa berkembang. Tetapi kalau misalnya ini di tangan satu perusahaan yang bahkan kamu nggak kenal ya, dan dia mengiming-imingi bunga yang sangat tinggi, kamu tanpa kamu harus berusaha. Artinya ini udah alert. Kalau buat saya itu alert kedua ya, alert kedua. Karena saya tetap percaya biar gimana pun yang terbaik adalah investasi kepada dirimu sendiri. Kamu harus ngerti gimana ngelola uang kamu sendiri. Misalnya kamu mau dapat 8, 9, 10, 15, 20%, itu misalnya di pasar saham pun bisa. Tetapi kamu harus belajar gimana mengelolakan. Saya nggak terlalu percaya, maaf ya. This is only my personal opinion ya. Kalau kamu nggak setuju, ya nggak masalah. Saya nggak terlalu percaya namanya robot trading gitu ya. Karena robot trading pun setahu saya bisa salah bisa benar. Salahnya salah, benarnya benar. Karena itu kan memprediksi. Tapi ingat, yang ada di dunia the real world itu adalah orang beneran yang nggak bisa diprediksi sebenarnya ya. Apalagi kalau itu nyangkut, kalau saham itu nyangkutnya bukan cuma di Indonesia. Berita sedikit di luar negeri akan kena semua. Tapi kalau misalnya dia menjanjikan dan memastikan kamu dapat profit tertentu, bunga tertentu tanpa perlu usaha, hanya perlu masukin duit. Nah, teman-teman itu udah alert buat saya ya. Terserah buat teman-teman. Ini kan hanya sharing saya. Yang ketiga ini adalah my personal opinion ya teman-teman. Yang saya ketemuin dan buat saya alert karena ini terjadi berkali-kali. Biasanya tuh kalau yang investasi yang prospeknya bodong, justru mereka itu senang banget dan mereka benar-benar punya modal untuk nyewa selebritis, maaf ya, atau petinggi-petinggi atau pokoknya tokoh masyarakat, figur masyarakat untuk dijadikan maskot. Nah, kalau misalnya ini sudah terjadi, saya alert banget. Karena saya udah ngeliat beberapa kali gitu loh, yang punya selebritis atau itu pokoknya siapapun gitu, tokoh masyarakat sebagai maskotnya, biasanya tujuan di belakangnya adalah salah satunya nantinya adalah untuk itu. Hanya untuk membuat masyarakat percaya ini investasi yang aman loh. Apalagi terutama ada yang dituju itu adalah fans-fansnya para tokoh atau figur masyarakat ini. Tapi pada akhirnya ya itu jong di belakangnya ya. Dan yang keempat adalah investasi yang nggak jelas model bisnis di belakangnya ya teman-teman ya. Di pasar saham pun yang harus kamu tahu itu adalah ketika kita beli saham itu sebenarnya kita beli perusahaan. Dan kita harus tahu apakah perusahaan itu oke atau enggak. Karena untuk saya sekarang, saya nggak lagi mengandalkan namanya trading. Saya lebih ke value investing. Artinya saya benar-benar melihat perusahaan ini siapa di belakangnya. Nah, tapi itu juga akhirnya saya berlakukan untuk jenis investasi yang lainnya, prospek-prospek. Bagaimana pengelolaan keuangan perusahaan di belakang investasi ini? Apakah dikelola dengan benar? Apakah memang ada bisnis yang istilah kata tuh real, viable, dan bisnis itu memang sedang berkembang dan maksudnya bisnis yang sedang maju di masyarakat saat ini ya. Nah, saya nggak bilang bahwa tidak ada investasi yang benar-benar bisa dipercaya kalau dia bunganya tinggi ya, tapi kita benar-benar perlu punya sense ya teman-teman, sense untuk ngelihat apa sih yang benar apa yang enggak. Satu lagi teman-teman, jangan ikutan temen ya. Berapa kali dan sering banget nih teman-teman saya jatuhnya tuh karena ikut-ikutan temen, terutama kalau dia itu menjalankan MLM-nya ya. Saya punya beberapa teman baik, saya tetap berteman dengan mereka gitu ya, tetapi maksudnya saya memilih untuk tidak, karena dulunya saya tuh orang yang istilah kata tuh nggak enak hati, ya udah deh ikutan sama temen ya. Tetapi yang seperti itu hampir dipastikan uang saya nggak pernah balik. Masalahnya kalau yang pengertian kayak saya gitu ya, pertemanannya masih oke. Tapi kalau yang enggak, pertanyaan saya, apakah teman kamu bisa menggantikan uang kamu? Kan enggak. Dan jangan juga kamu ya, buat saya tidak mau menjalankan MLM itu, MLM uang, dan memperkenalkan kepada teman lain. Karena saya pun pernah kena batunya. Saya memperkenalkan kepada saudara ya dengan jamin ini pasti bagus gitu ya. Karena saya udah ngerasain, waktu itu saya udah ngerasain 6 bulan dapat bagus. Tapi ternyata ketika zonk, saya harus menggantikan seluruh uangnya ratusan juta. Dia masuk jauh lebih besar dari saya, itu masalahnya. Dan ketika saya harus gantikan itu berarti saya bangkrut lagi, semua uang saya hilang. Ya, harus gantiin dan termasuk bunganya. Dan karena ini saudara gitu, saya nggak enak hati, saya lakukan. Dan saya benar-benar berharap video ini bisa jadi pelajaran, jangan sampai ini terulang di antara teman-teman. Dan maksudnya nggak enak gitu ya. Hati-hati sekali dengan investasi-investasi yang ada. Kita kudu tahu caranya cari investasi yang jauh lebih masuk akal, yang
punya dasar bisnis yang benar, yang baik, pengelolaan yang baik, dan teman-teman ingat, uang itu adalah uang hasil kerja keras kita. Jangan sampai diambil sama pihak yang tidak bertanggung jawab. Satu lagi, untuk amannya, sebelum kamu berinvestasi, pastikan kamu memiliki manajemen keuangan yang tepat teman-teman, dan juga punya mental keuangan yang benar. Supaya apa? Supaya kamu bisa alert dan istilah kata itu nggak ketarik dengan hal-hal seperti ini. Apalagi kalau ini pernah jadi pola berulang seperti saya. Bersihkan diri kamu dulu, ya, bersihkan mental kamu dulu sebelum kamu mulai keluar dan melakukan ini. Kita mengadakan beberapa workshop, tetapi walaupun nggak spesifik di sini, tetapi kita lebih fokus ke tentang mental atau tentang money mindsetnya ya. Actually is money DNA di dalam diri kita, dan kamu bisa cek infonya dengan di WA di berikut ini. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa cek video-video kita yang lainnya tentang risk profile ya, juga kita ada juga video tentang risk profile. Sebelum kamu berinvestasi kamu perlu tahu tentang money management ya, berapa persen sih yang sebenarnya yang aman untuk kamu berinvestasi gitu ya, dan juga tentang tentang investasi atau tentang personal finance kamu. Oke? Saya dengan Clara Angelin. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.